Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang ditunggu-tunggu. Setelah 3 bulan? 5 bulan. 5 bulan. Ya? September kemarin. Saya memenuhi hajatnya teman-teman yang katanya teriak-teriak, Gus kapan sama Kiai lagi? Kapan? Nih, sekarang sudah bersama Kiai. Ini perjalanan kemana ini? Alhamdulillah, bismillah, kemarin hari Jumat. Lagi-lagi saya mau menegaskan sikap. Dalam konsep keyakinan. Hidup itu tidak ada yang tiba-tiba. Hidup itu tidak ada yang tiba-tiba. Tapi ada sebuah big design yang sudah Allah desain. Termasuklah pertemuan saya yang mungkin oleh sebagian teman-teman itu tiba-tiba. Ya. Tapi alhamdulillah dari Jumat kemarin, saya dari Pontianak, Surabaya terus ke Pamekasan. Dari Pamekasan kemudian saya balik arah ke Sampang dan alhamdulillah hari ini, detik ini saya ketemu dengan anak-anak saya. Ini ada Bagus Baraja, ada Dewi, sama Mbak Sinten. Iya, semuanya ya. Saya sangat berbahagia. Terima kasih untuk waktunya. Sami-sami. Kita buat ngobrol santai aja. Siap. Ada pertanyaan, Kiai. Ini pertanyaan saya juga sih. Ya. Maksudnya memvalidasi dari semua kajian-kajian yang ada. Kan senjatanya Muslim itu cuma doa sebenarnya. Iya. Ya kan? Nah, kalau berbicara doa itu yang paling indah kita bahas itu sebenarnya pemahaman seorang Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Bagaimana Kiai bisa menasihati kami tentang bagaimana seorang Imam Ghazali memaknai doa, kemudian bagaimana cara Imam Ghazali memberikan pemahaman kepada umatnya kala itu, masyarakat kala itu, dan insya Allah akan terus bermanfaat sampai hari ini. Doa yang seperti apa dan bagaimana yang bisa memberikan dampak dan manfaat untuk si pendoa itu sendiri, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'aunika ya Latif. Sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Gus Baraja. Layaknya sebagai seorang muslim, seorang mukmin dan siapapun Anda, entah Anda seorang Kristiani, entah Anda sebagai seorang Buddhism, atau apapun yang Anda yakini hari ini, bahwa esensi berdoa itu sesungguhnya adalah dialog sunyi. Dialog sunyi. Saya not. Ya. Oke. Doa itu adalah dialog sunyi antara kita sebagai makhluk dan dia sebagai khalik, antara kita sebagai yang diciptakan dan yang menciptakan. Sesungguhnya dialog sunyi itu adalah bentuk ekspresi kecintaan kita kepada Sang Pencipta. Kenapa setiap orang berdoa itu mengangkat wajahnya ke langit? Dan mengapa begini, ya? Iya. Kenapa setiap orang berdoa wajahnya diangkat ke langit dan tangannya seperti ini? Karena dirinya tahu secara otomatis dia paham bahwa saya ini makhluk langit. Asal muasal. Kita adalah makhluk langit yang Allah ciptakan di surga. Karena Allah menyebutkan bahwa Adam itu diciptakan di surga. Di mana itu? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Silakan pahami sendiri nanti. Sesungguhnya kita semuanya adalah makhluk yang diciptakan di langit. Kemudian Allah persilahkan untuk menempati bumi ini. Yang namanya makhluk langit kita ini adalah makhluk super. Nah, agar kemudian hubungan langit dengan bumi sebagai tempat baru kita ini ada koneksitas, ada keterkaitan, ada ketersambungan, dan jangan sampai ada sesuatu yang terputus dari fragmen-fragmen hidup kita ini. Allah mempersilahkan kita memanggil Allah. Setiap muslim diajarkan berdoa dengan diawali dengan kata Allahumma. Allahumma itu sebenarnya adalah kuantum. Yang saya sering menyebutnya sebagai locus. Pertemuan antara pikiran dan hati. Dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang dan waktu. Berapa lama jarak perjalanan antara langit, antara bumi dan langit, kita tidak bisa menduga.
miliaran tahun cahaya. Bagaimana itu kalau sampai ke Sidratul Muntaha? Bagaimana itu sampai ke Mustawa? Miliaran tahun perjalanan cahaya. Dan bagaimana dengan proses doa itu sampai? Secepat kilat, lebih dari itu. Kata kuncinya cuma satu. Apakah ada kesadaran diri bahwa Allah itu maha segalanya? Oke, baik. Terima kasih Kiai. Ada beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan untuk lanjutan diskusi Kiai ya. Yang barusan saya sangat tertarik untuk kita ulangi pembahasannya. Barusan Kiai mengatakan kesadaran. Kesadaran. Hari ini di semua pembelajaran itu akhirnya kerucut belajar tentang ilmu kesadaran. Iya. Boleh jelaskan sedikit seenaknya Kiai menjelaskan kesadaran itu apa dan bagaimana Kiai? Kita ini harus memiliki kesadaran mutlak yang tidak boleh dibantah. Bahwa saya ini adalah seorang hamba. Saya sadar bahwa diri seorang hamba. Saya ini seorang hamba. Tahu diri ya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata kunci pada ayat ini adalah kita ini hanya seorang hamba. Yang namanya hamba itu berbuat, berperilaku, melakukan aktivitas apapun tanpa pengharapan berlebih. Oke. Karena mohon maaf kalau menggunakan bahasa manusia, kita ini sedang berhamba kepada siapa? Semuanya akan terfasilitasi dengan baik. Semuanya akan terfasilitasi dengan baik. Bagaimana dengan Allah? Yang pemilik segala ini, sesungguhnya tanpa meminta sekalipun Allah sudah menyiapkan fasilitas itu. Tanpa meminta sekalipun. Setuju. Tetapi doa itu menegaskan dan meneguhkan sikap. Bahwa saya betul-betul membutuhkan itu. Anak saya Dewi, suami tanpa ngomong I love you saja nggak perlu. Karena lihat dari sikapnya. Lihat dari bentuk tanggung jawabnya. Kaifa akhafu 'anil faqri wa ana 'abdul ghani? Bagaimana mungkin aku takut miskin sementara Allah Tuhanku sangat kaya, Sang Maha Kaya. Apakah Allah akan miskin gara-gara aku? No. Gara-gara permintaan kita? Nggak mungkin. Tinggal yang harus kita persiapkan sekarang adalah mempersiapkan diri untuk kaya. Kelayakan, kesiapan dan kepantasannya. Yang paling penting adalah memantaskan diri. Siapa yang menilai kita pantas atau tidak terhadap apa? Allah Tuhan kita. Kita memantaskan diri. Diri. Dipantaskan oleh Allah. Oleh Allah. Saya sedikit intermezzo dikit ya. Kiai. Tadi bagaimana mungkin seorang Ari perlu untuk mengulang-ulang mengatakan cinta pada Dewi. Tapi perempuan selalu menanyakan, Papa cinta nggak sih sama aku? Oh yes. Sampai capek seorang suami itu curhat dikit saya ya. Iya. Manusianya itu kan butuh bukti. Kalau teman-teman para pemikir itu selalu membutuhkan bukti empiris. Ya. Realnya apa? Realnya apa suamiku mencintaiku? Oh iya. Saya sebagai suami harus memahami itu. Karena Allah Tuhan kita mengajarkan pembuktian. Baik. Oke. Kiai. Apakah Allah itu nggak tahu? Sangat maha tahu. Kenapa kemudian Allah mengajarkan kita untuk membuktikan rasa cinta? Karena rasa cinta yang hebat akan melahirkan sesuatu yang lebih hebat lagi. Saya lanjut ya. Yap. Saya tersenyum dan pura-pura tersenyum. Orang akan merespon dengan cara yang vibrasi. Energi nggak pernah bohong ya. Saya tiba-tiba saya nggak kenal orang, kemudian tiba-tiba saya tersenyum, dia peluk saya. Terima kasih Pak Kiai. Saya kaget. Kenapa Anda bilang saya Kiai? Karena senyum Anda sangat tulus. Saya nggak kenal orang ini. Dia hanya berkata satu, senyum Anda sangat tulus. Baik. Artinya ketulusan itu datang dari Tuhan. Itulah cinta. Seperti itu. Itulah cinta. Yang nyaris tanpa harapan. Allah nggak pernah berharap lebih ke manusia. Iya. Sebenarnya Allah sedang mengajarkan kita bagaimana mengapresiasikan rasa cinta itu sebenarnya. Tapi kadang suka disalahkaprahkan oleh manusia gitu kan. Nah,
Kiai, tadi sebelum kita take video, kita sempat ngobrol bahwa saya menerjemahkan apa yang selama ini bertahun-tahun kebersamaan kita, menerjemahkan apa yang pernah Kiai sampaikan dan apa yang pernah Kiai pikirkan dan rasakan. Nah, setelah hemat saya ngonten itu 7 tahun mungkin ya. Iya. Efisiennya 5 tahun lah ya. Iya. Efisiennya 5 tahun. Setelah saya rangkum, ini buku sedang proses 80% saya tulis, judulnya Rahasia Keajaiban Doa. Nah, berbicara tentang doa, ternyata selama ini pemikiran kita itu kerucutnya pada apa yang dipikirkan, ditulis dan dijelaskan oleh Imam Ghazali terkait tentang doa yang tidak hanya doa itu berbicara tentang permintaan. Saya minta begini ke Allah, tetapi lebih ternyata doa itu tidak sesempit itu. Doa itu tentang bagaimana kita bisa mengapresiasikan apa yang sudah Allah berikan. Bersyukur. Mau saya jawab dengan hal yang sangat simpel. Ketika Adam diciptakan oleh Allah, kalimat pertama yang keluar dari Adam cuma satu kata. Awwalu kalimatin alladhi kharaja min lisani Adam alhamdulillah. Awal mula Adam itu selesai diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah tiupkan ruh pada dirinya. Satu kata yang keluar dari lisan Adam, alhamdulillah. Itu kata pertama yang keluar dari lisannya Adam. Kalau Anda mau mengeluh, cukuplah dengan keluhan alhamdulillah. Kalau Anda mau bersyukur, cukup dengan alhamdulillah. Dengan keluhan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Framing. Saya sih paham. Saya sering mengatakan begini. Alhamdulillah itu dengan 2 pengaplikasian. Bisa dengan mengucapkan alhamdulillah, bisa dengan benar-benar merasakan yang sudah diberikan. Tidak peduli itu baik atau buruk. Tapi tidak selesai di alhamdulillah. Kadang orang karena saking biasanya mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya tetap masih bermasalah, berkeluh kesah. Nah, saya menganggapnya bahwa alhamdulillah ini sebuah kata framing yang pada akhirnya akan memaksa diri kita, hati kita untuk membaca apa yang kamu alhamdulillahkan, apa yang kamu syukuri. Gini, saya tadi di perjalanan, saya dibawa sama driver saya ini, Mas Sujai ini, dan saya nggak kenal awalnya. Kenapa kemudian Allah mempertemukan saya dengan Mas Sujai di perjalanan? Karena Allah ingin mempertemukan saya dengan orang baik. Allah mempertemukan saya dengan orang baik. Saya keluar dari mobil disambut sama Mas Agus. Allah pertemukan saya dengan orang baik. Saya masuk ke ruangan ini, saya ditemukan dengan Bagus Baraja anak saya, Dewi, Ari, kemudian saya lupa nama Ulan. Karena Allah ingin menjadikan saya lebih baik. Sebab kebaikan itu bisa lahir dari kebaikan yang sama. Atau kebaikan yang berbeda. Satu kata yang tidak mungkin saya keluarkan secara verbal. Cukup saya dengan tersenyum dan berkata kepada Allah, Rabb saya, Tuhan saya, Allah, terima kasih kamu mempertemukan saya dengan orang-orang baik. Sebab kalau Allah tidak akan mempertemukan saya dengan orang baik, gak mungkin Allah nuntun saya ke tempat ini. Gak mungkin itu. Jadi kebaikan kecil ini mari kita jadikan sebuah hal yang lebih dahsyat. Kata alhamdulillah itu adalah spirit, semangat yang di dalamnya mengandung nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Bukankah Allah selalu mendidik kita? Allah sedang mentarbiyah kita. Allah sedang mendidik kita. Allah sedang mengajarkan kita. Pendidik terbaik itu adalah Allah. Pengayom terbaik itu adalah Allah. Maka kita panggil Allah itu dengan kata Rabbun yang artinya pengayom. Nah, Allah selalu mengayomi dan mendidik kita. Iya, betul. Semakin menarik diskusi kita. Tapi jangan dalam-dalam, Kiai. Iya, jangan dalam-dalam ya. Kita bermain di permukaan saja. Iya, main aman ya. Kalau terlalu dalam nanti dipikirnya kita khawatirnya kita yang nggak bisa naik. Oh gitu ya. Pakai tangga dong. Siap. Nah, doa, lagi-lagi doa. Saya sering mengatakan begini bahwa doa yang selama ini kita lakukan itu doa secara zahiriyahnya. Itu ya meminta, meminta. Tapi sampai kita mengesampingkan apa yang lahir dari dalam diri kita yang kita sebut dengan energi. Siap. Dalam hukum alam itu kan dari perspektif ilmu pengembangan diri lah ya. Ada satu hukum yang fenomenal sampai hari ini, bahkan tidak hanya Muslim, bahkan Muslim mungkin agak cuek dengan hukum alam ini, the law of attraction atau hukum tarik menarik.
bahwa sejatinya itu bagi saya, bukan menurut saya, bagi saya itu bekerja. Setelah saya pecah dan bagi komponen doa. Ya. Di mana doa itu berangkat dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan kullu kalam ad-du'a, dan kita rasakan. Nah, 3 hal ini yang menjadi enteng bagi banyak orang. Karena cuma cenderung minta bil lisan saja. Ya. Sampai dia membiarkan pikirannya suuzon. Ya. Membiarkan perasaannya terus larut dalam kesedihan. Akhirnya ada ketidakselarasan antara lidahnya, lisannya dengan pikiran dan perasaannya. Sementara yang kita ketahui bahwa yang terpancar ke alam itu adalah perasaan kita. Iya, begini. Pernah nggak kita mikirkan hal yang sederhana? Saya yakin Mas Sujai dari tadi pagi itu sudah sholat. Beliau itu bersujud menempelkan dahinya di sajadah. Artinya Mas Sujai sedang berbisik di bumi. Makhluk langit mendengarkan. Siapa yang mendengarkan? Di arsy-Nya. Iya. Berapa jarak tempuh yang dibutuhkan? Kalau menggunakan hukum manusianya. Tapi bagi Allah itu hal yang sangat simpel. Karena Allah adalah penguasa segalanya. Kita berbisik di bumi, tapi langit yang mendengar. Artinya, kembali lagi kepada energi koneksitas. Bagaimana mungkin kita berdoa, tangan mengharap, seperti bentuk ini, mangkuk kosong yang disebut dengan tawakkul. Tawakkul itu adalah mangkuk yang kosong, mangkuk yang biasa. Mohon izin, mohon maaf. Kalau ada orang sedang meminta-minta di tengah jalan atau di sisi jalan, pasti dia membawa mangkuk yang biasa. Wadah. Kenapa tidak membawa mangkuk emas? Karena itu menunjukkan kesombongannya. Dia sedang meminta tetapi membawa mangkok yang terbuat dari emas. Bagaimana mungkin kita datang kepada Allah menengadahkan tangan, sedangkan di sisi lain kita menganggap bahwa kita mampu. Kita seperti ini hanya menada, memohon dengan pengharapan. Sementara hati yang berbicara. Apakah ini hanya sebuah simbolik? Oh enggak. Menunjukkan kepatuhan dan ketundukan. Kepada siapa? Sang pemberi itu sendiri. Bahwa kata Nabi, bahwa yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan yang di atas pasti lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Kita harus memiliki kesadaran spiritual yang agung bahwa Allah yang maha memberi dan kita adalah yang menerima. Kita hanya memohon keagungan itu agar mengalir dalam mangkuk-mangkuk barokah, agar kemudian menyerap dalam pikiran, masuk ke relung hati, dan itu menjadi nafas. Dan nafasnya adalah kebaikan. Tatapannya kasih sayang, ucapannya manfaat, dan perilakunya mendatangkan kebaikan. Sama dengan apa yang Bagus Baraja sampaikan, mengutip bahasa indah Nabi, bahwa sebaik-baiknya manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Kata manusia itu bisa bermakna harmoni. Bukankah manusia ini yang membentuk bumi, membentuk peradaban itu lebih harmoni? Maka, tangan manusia ya? Tangan manusianya yang membentuk ini menjadi lebih harmoni, membentuk harmonisasi. Dan bukankah musik yang indah itu akan menampilkan harmonisasi yang elok? Dan manusia adalah sebagai dirijennya. Manusia adalah sebagai konduktornya. Manusia itu sebagai pemimpin di buminya, yang Allah sebut sebagai khalifatul ardh, sebagai konduktor, sebagai pemimpin, sebagai pengayom, dan menjadikan bumi itu lebih baik. Boleh sedikit ekstrim? Siap. Nggak apa-apa ya ini? Siap. Oke, siap. Bagaimana Kiai merespon hari ini? Banyak sekali orang yang sibuk dengan amalan. Ya. Yang mereka punya perspektif, punya pandangan bahwa ketika, seringnya begini deh. Saya ditanya, Gus, supaya rezeki lancar amalannya apa? Gus, supaya pintar amalannya apa? Saya cenderung nggak menjawab. Iya. Nah, bagaimana Kiai bisa menjelaskan fungsi amalan itu bagaimana dan siapa sejatinya yang mengabulkan doa? Baik. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Jalla Jalaluh mengajarkan kepada kita, pertama berdoa. Yang kedua meyakini tentang doa. Meyakini tentang doa. Tentang doa. Bukan doanya.
tetapi tentang doa, kepada siapa doa itu. Oke. Karena kepada siapa kita berdoa? Ya. Kan titik kulminasinya kan di situ, konjungsinya kan di situ. Jadi sederhana sebenarnya. Amalan yang diajarkan oleh Nabi itu hanya untuk membentuk keyakinan dalam pikiran manusianya.